Hello world, selamat datang di channel Pilko Mobile bersama saya Aditya Setiadi. Kali ini kita akan melanjutkan seri kita mengenai belajar Cisco Packet Tracer dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Yang akan kali ini kita bahas yaitu mengenai tipe koneksi VLAN. Nah, tipe koneksi VLAN ini dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah Access Link. Access Link ini adalah switch port yang hanya membawa satu VLAN saja. Kemudian yang kedua ada Trunk Link. Trunk Link ini adalah switch port yang bisa membawa beberapa VLAN sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah Hybrid Link, yaitu koneksi gabungan antara trunk dan akses. Jadi bisa dikombin antara mode akses ataupun mode trunk. Nah, sekarang kita singgung sedikit apa itu fungsi VLAN. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu VLAN itu berfungsi untuk membuat beberapa pengelompokan jaringan pada satu switch yang sama atau lebih. Di video sebelumnya juga kita telah mencoba mengkonfigurasi VLAN seperti ini. Dengan topologi seperti ini, kita menggunakan 4 PC dan 1 switch saja. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi lagi dengan contoh topologi berbeda. Kita menggunakan 4 PC dan 2 switch dengan 2 VLAN di sudut lainnya. Apa konfigurasinya akan sama? Oh, beda ya teman-teman. Bedanya kenapa? Karena di video sebelumnya kita menggunakan 1 switch saja, sedangkan yang kali ini kita akan konfigurasi yaitu 2 switch. Mode yang digunakannya juga jelas berbeda. Di video sebelumnya kita telah menggunakan mode dari Access Link. Sedangkan kali ini kita akan mencoba menggunakan mode Trunk Link karena mode Trunk Link ini berfungsi untuk menghubungkan antara switch yang ada pada jaringan. Baik, kita langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah dibuka semuanya aplikasi Cisco Packet Tracer-nya? Kalau sudah, mari kita simak penjelasannya. Pertama, kita harus membuat topologinya dulu, seperti contoh di gambar tadi. Yaitu kita membutuhkan 4 buah PC. Jadi kita klik dulu di End Device, kemudian di sini ada PC. Kita butuh 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di video sebelumnya kan kita menggunakan 1 switch. Kali ini kita akan menggunakan 2 switch. Switchnya ada di Network Device, kemudian di sini ada Switch. Kita pilih yang PT Switch. Kita butuh 2. 1, 2. Nah, kalau sudah kita rapihkan. Nah, sekarang kita hubungkan menggunakan kabel connection. Connectionnya ada di sini. Icon seperti petirnya. Kita pilih kabel straight atau garis lurus warna hitam. Kita hubungkan dulu PC 0 ke switch yang 0 ini. Kita hubungkan lagi PC 1 ke switch yang 0. Nah, seperti ini. Kita kemudian hubungkan lagi menggunakan kabel straight PC 2 ke PC yang satu lagi, ke switch yang satu lagi. Seperti ini. PC 3 juga kita hubungkan ke switch yang nomor 1. Untuk menghubungkan antara switch, kita menggunakan kabel yang cross, garis lurus putus-putus warna hitam, untuk menghubungkan kedua switch ini. Kita pilih langsung. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambil menunggu ini berubah warna hijau, kita akan tandai dulu ya. Kita ke icon ini seperti biasa. Kita select warnanya, kita pilih warna merah. Nah, ini kita akan jadikan yang warna merah itu VLAN 10 ya. Di sini juga sama warna merah. Kemudian kita butuh warna lain yaitu warna biru untuk PC 1 dan juga PC 2. Kita beri tulisan juga ya, kita beri note di sini bahwa yang merah itu adalah VLAN 10. Sedangkan yang warna biru adalah VLAN 20 ya teman-teman.
Beri nama juga yang untuk yang di bawahnya VLAN 20. Sedangkan yang ini adalah VLAN 10. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya beri IP masing-masing PC-nya. Ingat, IP-nya itu harus berada di jaringan yang sama ya, teman-teman. Kita ke PC 0, kemudian kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Kita kasih contoh 192.168.10.1. Kita klik subnet max-nya, otomatis akan muncul 255.255.255.0 atau berada di dalam prefix 24. Nah, kalau udah kita close, kita kasih IP juga yang lainnya, PC1. Untuk memudahkan kita, ini masing-masing nama dari PC ini kita tambahi 1 ya teman-teman. Jadi ini 192.168.10. Nah, ini kan 1, kita tambah 1 jadi 2. Ini untuk mempermudah saja ya teman-teman, agar alamat IP-nya tidak tertukar atau sudah digunakan. Kita ke IP configuration 192.168.10.3. Kita klik subnet max-nya, kemudian kita close. Kita ke PC 3. Kita masuk juga desktop, IP configuration 192.168.10.4. Klik subnet max-nya, kita close. Sekarang kita telah memberikan IP ke masing-masing dari PC. Kita coba testing dulu ya, menggunakan icon pesan plus ini. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Di sini ada tandanya successful, berarti bisa. Kita coba lagi dari PC 0 ke PC 3. Successful juga ya, teman-teman, bisa. Kalau sudah, sekarang kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita kan sudah tandai nih. Sekarang kita buat dulu VLAN-nya di switch 0 ini. Kemarin kan kita di video sebelumnya kita sudah menggunakan menu dari config ini ya. Kali ini kita akan coba belajar juga bagaimana kita menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, caranya itu berbeda ya. Kalau config kan kita tinggal klik-klik saja. Tapi kalau CLI ini kita menuliskan sebuah perintah ke dalam tab ini. Kita klik enter. Nah, pertama di switch ini kita tuliskan enable seperti ini. Atau kita bisa mensingkatnya menjadi N. Ini sama aja ya. Kita coba enable, kita enter seperti ini. Kemudian kita ke config terminal, configure terminal. Seperti ini. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan VLAN-nya. Kita akan buat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bikin dulu VLAN 10. Kalau sudah, kita enter. Nah, kita kasih nama VLAN 10 ini apa? VLAN 10 ini kan kita sudah kotaki ya warna merah. Jadi kita kasih nama saja. VLAN 10 itu dengan name-nya itu VLAN merah. Seperti itu. Klik enter. Nah, kalau udah kita exit juga. Kita pundurin dulu. Keluar dari menu config VLAN ini, kita ke config. Nah, ini kan kita berada di config VLAN. Kita mundurin dulu, kita exit. Ini tuh exit ya. Cuman kita bisa singkatnya jadi X. Nah, di sini kemudian kita bikin lagi VLAN 20. Lihat ya, berbeda ya. Jadi di config ini kita sebutkan bikin VLAN berapa. Sedangkan di config VLAN-nya kita kasih namanya VLAN merah. Kita enter. Nah, sudah masuk ke config VLAN. Di sini kita kasih nama. Name-nya adalah VLAN biru. Warna biru ini ya. Kita kasihnya dengan warna aja supaya mudah ya. Kalau udah kita enter. Nah, jadi pembuatan VLAN dalam CLI ini seperti itu ya. Jadi kita sebutkan dulu VLAN-nya, kemudian kita kasih nama VLAN tersebut. Ya, kalau udah kita exit bisa seperti itu ya. Sama aja, kita exit. Nah, kalau sudah, kita coba di sini kita show VLAN.
di sini ada sebuah tabel ya. Kita lihat apakah VLAN-nya telah dibuat. Nah, sudah ya teman-teman. Nih, di sini ada nama VLAN-nya tuh. VLAN 10 dengan namanya, nama VLAN-nya merah. Kemudian ada VLAN 20 dengan namanya biru. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tekan tombol accept. Nah, sekarang kita coba bagi dulu VLAN 0 ini ke dalam VLAN 10. Caranya seperti apa? Caranya kita tuliskan configure terminal seperti tadi. Tapi kita bisa singkatnya menjadi conft. Ya, kalau malas ngetik gitu panjang-panjang, kita bisa menggunakan conft ya. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita masuk ke interface berapa gitu. PC 0 ini berada di interface berapa? Kita tulis interface. Interface-nya itu berapa? PC 0 ini berapa interface-nya yang terhubung dengan switch? Yaitu FA 0/1. Jadi kita tulis FA 0/1 seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan switch port. Kemudian mode akses. Kita menggunakan mode akses dulu karena kita akan menghubungkan satu VLAN saja. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis lagi. Nah, kemudian di sini kita tuliskan switch port akses VLAN berapa? FA0 ini kita akan masukkan ke VLAN 10 ya. Jadi kita tulis di sini switch port akses VLAN 10. Artinya jadi interface ini kita akan hubungkan ke VLAN 10. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah kita exit dulu. Kita X ya. Nah, kemudian kita ganti ke sini. Yang terhubung dengan switch ini itu PC 1. Maka interface-nya itu adalah FA1/1. Nah, jadi kita tulis juga interface, atau kita agar mempersingkat boleh kita tulis in aja juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita FA berapa yang terhubung dengan PC 1, portnya itu adalah 1/1 yang ini ya. Enter. Bisa ya. Kemudian kita switch port mode akses lagi, kita tekan tombol up aja ya, panah. Jadi untuk mencari komen yang sebelumnya kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian selanjutnya kita switch port akses VLAN. Nah, VLAN-nya sekarang bukan VLAN 10, tapi VLAN 20 ya. Karena interface FA1/1 berada di VLAN 20. Jadi cara untuk menghubungkan port ke VLAN itu seperti itu ya caranya. Kita enter. Kalau sudah kita exit lagi. Nah, kalau sudah kita show VLAN lagi. Show VLAN. Kita lihat apakah sudah dihubungkan atau belum. Nah, sudah ya teman-teman nih. Nah, ini dia. Jadi VLAN 10 warna merah kita telah hubungkan ke FA0/1 yang ini. Sedangkan yang ini VLAN 20 warna biru kita telah hubungkan ke FA1/1 yang ini. Berarti sudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita hubungkan, sudah benar. Sekarang kita pindah ke switch yang satunya lagi. Switch nomor 1 ini, switch 1. Kita ke CLI lagi. Yang pertama kita buat adalah VLAN-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita ketikkan enable atau kita singkat aja in. EN juga nggak apa-apa kok. Tuh bisa ya. Kalau udah kita enable, kita ke configure terminal atau disingkat conft. Kita enter. Kalau sudah, kita buat VLAN-nya seperti tadi. Kita VLAN 10. Sebelumnya kita buat VLAN 10 dan 20-nya di switch 0 ya. Nah, sekarang kita buat VLAN-nya di switch yang satu ini. Kita kasih namanya dan nomor VLAN-nya sama seperti yang telah kita buat di switch 0 ini. Jadi kita buat VLAN 10 dengan nama VLAN-nya, name VLAN-nya itu adalah merah. Oke, kita enter.
kita exit dulu, kemudian kita bikin lagi VLAN 20, kita enter, kita kasih name VLAN-nya, namanya VLAN biru yang 20 ini ya, kita enter. Kalau sudah kita exit lagi. Nah, sekarang kita langsung saja kita hubungkan antara PC yang terhubung dengan switch ini. Kita langsung masukkan configure terminal. Nah, kalau sudah kita masukkan interface-nya yang terhubung. Nih, PC 2 ini terhubung dengan switch 1. Portnya yang terhubung itu adalah FA0/1. Jadi kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita enter. Yang ini tuh kita akan masukkan ke VLAN berapa. Jadi kita tuliskan switch port mode access. Kalau sudah kita enter. Nah, kalau sudah di enter, sekarang kita tulis lagi switch port access, modenya kita hilangkan, access VLAN berapa? Kita masukkan ke VLAN 20. Kita enter, kita exit dulu, keluar, kemudian kita pindah ke PC 3. Kasih interface berapa PC 3 yang terhubung dengan switch 1, yaitu FA1/1. Nih, kita enter, kemudian kita tulis lagi switch port mode access. Kita enter. Nah, selanjutnya kita switch port access VLAN. VLAN-nya VLAN berapa? VLAN 10. Kita ubah jadi VLAN 10. Kita enter, kita exit. Sekarang kita lihat dulu di tabelnya apakah berhasil atau belum ya. Cara melihat tabelnya seperti tadi. Show VLAN. Enter. Tidak tabel di sini, kita lihat di atasnya. Nih, ada ya. VLAN 10 dan 20 dengan namanya yang 10 merah, yang 20 biru. Aktif dan kita juga telah memindahkan portnya ya. Nah, sekarang sudah dibagi ya ke masing-masing dari VLAN-nya. Sekarang kita coba apakah saling bisa terkoneksi, apakah bisa saling bertukar informasi gitu antara VLAN yang sama. Kita coba tes ping ya menggunakan pesan plus ini. Kita klik. Nah, kita coba kirimkan sesama VLAN-nya. VLAN 10 kita kirimkan ke VLAN 10 juga. Sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 3. In progress, valid. Oh, kok valid? Padahal kita telah memasukkan portnya ke dalam VLAN yang benar ya. Mengirimkan pesan ke sesama VLAN-nya. Tapi tidak bisa ya. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 2. VLAN-nya sama ya, VLAN 20. In progress, valid juga ya. Kenapa tidak bisa? Nah, itu karena kalau kita telah ada port yang belum kita konfigurasi. Port yang belum kita konfigurasi itu adalah jalur yang berada di switch ini. Di switch ini kita belum konfigurasi. Yang sudah kita konfigurasi sebelumnya kan di sini. Kemudian yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Nah, yang belum kita konfigurasi adalah port yang saling terhubung dengan switch ini atau yang menjembatani switch ini. Jadi mungkin kalau diilustrasikan PC 0 ini yang berada di VLAN 10 tidak bisa sampai ke PC 3. Kenapa? Karena ada jalur yang belum dihubungkan. Seperti itu teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari mode terang itu, yang dimana fungsi mode terang ini adalah menghubungkan antara switch yang ada pada jaringan. Jadi bisa menghubungkan beberapa switch. Maka dilakukanlah mode terang. Nah, untuk menghubungkannya kita boleh pilih bebas ya, mau di switch 0 atau di switch 1. Kita boleh buka yang mana aja. Kita buka aja yang switch 1 ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke configure terminal seperti biasa, config. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan interface-nya. Interface ya, INT. Interface-nya itu portnya itu berapa? Port yang saling terhubung dengan switch ini adalah FA2/1.
Jadi kita tulis FA 2/1 seperti ini, kita enter. Nah, kalau sudah, disinilah kita berikan perintah mode terang itu. Jadi kita tulis switchport mode terang. Itu switchport mode terang, kita enter. Nah, sudah. Sekarang kita coba ya, apakah bisa atau enggak. Kita exit dulu. Exit. Oke, kita close. Kita tunggu dulu sampai warna orange-nya seperti biasa menjadi warna hijau. Jadi dalam hampir setiap tahap konfigurasi, saat kita mengetikkan enter atau mengetikkan sebuah perintah dan mengeksekusinya, maka portnya akan berubah menjadi oranye dulu karena untuk mengidentifikasi atau memahami perintah tersebut. Ini kalau belum warna hijau, kemudian kita coba, tidak akan berhasil ya teman-teman. Jadi kita harus tunggu dulu sampai warnanya hijau. Nah, sudah warna hijau. Kalau sudah, kita coba menggunakan icon pesan ini. Kita tes dari VLAN 10 ke sesama VLAN-nya. VLAN 10 juga. Apakah bisa? Sukses. Nah, sekarang bisa ya teman-teman. Udah bisa saling terhubung antara VLAN-nya. Kita coba lagi ya. Kita dari PC 1 ke PC 2. VLAN-nya sama 20. Sukses juga. Bisa ya, tapi kalau VLAN-nya berbeda tidak akan bisa. VLAN 10 ke VLAN 20. Progress failed, tidak bisa. Selain itu, teman-teman, di sini juga kita harus pahami, pasti suatu ketika ada kondisi di mana kita tidak ingin ada beberapa VLAN masuk gitu di mode terang. Jadi kita bisa mengaturnya juga. Misalnya kan kalau gini berarti yang diizinkan untuk menyeberangi switch ini kan dua-duanya. Nah, kita juga bisa hanya mengizinkan satu gitu atau mengkonfigurasinya. Caranya kita ke switch-nya lagi. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita ke tab configure terminal. Kemudian kita tulis lagi seperti tadi. Interface-nya yaitu FA 2/1. Nah, kalau sudah kita tulis lagi switchport mode terang. Nah, di sini kita bisa atur juga. Kita tulis lagi switchport terang allowed. Nah, allowed. Kemudian di sini kita berikan akses VLAN. Nah, untuk tahu apa saja perintah yang ada di mode terang ini, kita kasih tanda tanya di sini. Tanda tanya seperti ini, maka akan dimunculkan perintah-perintahnya ya. Di sini ada word, ada add, ada all, ada accept, ada none, ada remove. Nah, di sini tuh kalau word kita bisa mengaturnya secara langsung gitu. Diketik misalnya kita pengen yang diberikan aksesnya itu VLAN 10 dan VLAN 20, VLAN 30 gitu. Boleh loncat juga gitu, boleh ke VLAN 40 gitu misalnya. Dari 40 pengen pakai range juga gitu boleh. Jadi bisa juga contoh dari 40 sampai 49 misalnya, kemudian 50. Jadi bisa seperti itu. Bisa dilewat juga, 60, 70 nggak usah, bisa pakai 80. Nah, jadi bisa mengaturnya seperti itu. Untuk yang word, mengaturnya itu kita dengan ketikan langsung VLAN mana saja yang diperbolehkan. Nah, kemudian ada juga add, kita bisa menambahkan juga. Contohnya kita add, kita kan di sini VLAN-nya cuma ada 2 ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Misalnya nih, bikin VLAN satu VLAN lagi yaitu VLAN 30. Nah, kita bisa menambahkannya di sini VLAN 30. VLAN add 30 gitu. Kemudian ada juga all. Kalau all berarti kita persilahkan semua VLAN boleh melewati jalur ini misalnya. Kemudian ada accept atau kecuali. Nah, kita tulis accept kecuali VLAN 20 gitu. Jadi semua VLAN diperbolehkan. Misalnya ini contoh kasusnya VLAN-nya banyak ya, lebih dari 2. Jadi diperbolehkan kecuali VLAN 20.
atau kita kasih none. Nah, none ini untuk tidak ada VLAN gitu. Jadi jalur ini tidak diberikan akses VLAN. Nah, ada juga remove. Yang terakhir remove. Remove ini kita bisa menghapus VLAN-nya. Kita coba aja ya yang remove nih. Misalnya seperti ini. Remove. VLAN remove, kita hapus VLAN 10. Berarti kan artinya sysportang ini VLAN yang tidak diberikan akses atau dihapus aksesnya adalah VLAN 10. Tadi kan kita bisa saling terhubung ya. VLAN 10 sama VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 20 bisa saling terhubung. Sekarang kita coba hapus akses terhadap VLAN 10. Kita enter. Nah, kalau udah kita coba exit dulu ya. Kita close. Nah, sekarang kita sudah hapus akses terhadap VLAN 10. Kita coba. Apakah VLAN 10 bisa? VLAN 10 dengan VLAN 10. In progress, file tidak bisa ya teman-teman. Karena aksesnya sudah dihapus tadi. VLAN 10 tidak diperbolehkan. Tapi kalau VLAN 20 masih bisa menyeberangi switch ini. Successful. Contohnya kita mau nambahin lagi nih. Ini kan udah valid. Sekarang kita coba kembalikan lagi. VLAN yang 10 tadi sudah kita hapus. Kita coba balikin lagi ya. Kita masuk ke interface-nya dulu, yaitu FA211. Nah, kalau sudah kita ketikkan switch port mode trunk, kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke switch port allowed VLAN. Nah, di sini VLAN-nya bukan pakai remove, tapi kita tambahkan menggunakan perintah add. Switch port trunk allowed VLAN add. Kita tambahkan lagi, tadi kan kita sudah menghapus VLAN 10 ya. Sekarang kita coba tambahkan lagi VLAN 10-nya supaya diberikan akses lagi terhadap jalur mode terang ini. Kita enter. Nah, sekarang kita coba lagi, apakah bisa? Tadi dari PC 0 ke PC 3 belum bisa, nggak bisa ya karena dihapus. Sekarang kita sudah tambahkan, apakah bisa? Dari 0 ke PC 3. Successful. Jadi sudah diberikan akses lagi. Jadi seperti itu. Jadi mode terang itu tidak mesti harus menyeberangkan semua VLAN yang berada di seberangnya gitu. Tapi kita juga bisa mengontrol hak akses yang bisa dilewatinya gitu. Jadi kita bisa mengaturnya dengan perintah-perintah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi seperti itulah bagaimana mode terang ini bekerja, dan kita telah tahu juga apa sih tipe koneksi VLAN atau jenis-jenisnya. Seperti itulah pengimplementasian dari VLAN mode terang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pilko Mobile. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.